Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Yohana Lorenza. Nah, di video kali ini aku akan membahas sedikit tentang pengalamanku saat simulasi mikroteaching. Aku akan membahas 5 hal penting yang perlu dipersiapkan oleh aku atau oleh guru-guru sebelum mengajar. Nah, sebelum berlari ke pembahasan, aku mau mengingatkan teman-teman semua untuk klik like, subscribe, dan tinggalkan komentar di bawah video ini. Komentar yang mendukung ya, mohon bantuannya. Oke, langsung ke pembahasan. Nah, sebelum kita membahas 5 hal penting yang perlu guru persiapkan sebelum mengajar, aku mau tanya nih, kira-kira teman-teman tahu nggak sih apa itu mengajar? Nah, sebagai seorang guru, mengajar merupakan tugas pokok paling penting yang harus dilakukan oleh setiap guru. Nah, mengajar ini merupakan suatu kegiatan penyampaian materi kepada siswa sehingga terjadi perubahan perilaku dari yang tidak tahu menjadi tahu atau yang biasa disebut proses belajar. Nah, agar proses belajar mengajar ini berjalan dengan baik, maka guru-guru perlu mempersiapkan hal-hal yang diperlukan dalam mengajar di kelas nanti. Nah, ini adalah 5 hal yang paling penting menurut aku yang perlu dipersiapkan oleh guru-guru sebelum mengajar. Hal yang pertama adalah persiapan atau pembuatan dan penyusunan RPP. RPP merupakan singkatan dari Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Nah, kenapa RPP ini penting? Karena RPP merupakan rencana atau skenario suatu proses pembelajaran untuk mempermudah atau menciptakan kegiatan pembelajaran yang lebih teratur dan terarah kepada tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Nah, dalam pembuatan RPP ini tidak boleh sembarangan ya. Dalam pembuatan RPP perlulah disesuaikan dengan KD, KI, indikator dan juga tujuan pembelajaran yang ingin dicapai tersebut. Tidak boleh sembarangan dan juga harus tersusun rapi agar enak dilihat. Nah, komponen-komponen yang terdapat di dalam RPP ini antara lain, pertama identitas, ada identitas sekolah, identitas kelas, ada identitas pelajarannya dan sebagainya. Kemudian sudah identitas ada KI atau kompetensi inti. Lalu selanjutnya ada kompetensi dasar atau KD, di bawah KD ada indikator. Selanjutnya ada tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Lalu ada lagi materi pembelajaran yang akan kita sampaikan kepada siswa, ditulis di RPP, dimasukkan ke dalam RPP tersebut. Setelah materi ada lagi kegiatan. Sebelum kegiatan ada metode, model, strategi, pendekatan yang akan dipilih dan dipakai saat kegiatan pembelajaran berlangsung nanti. Nah, kemudian setelah memilih model, strategi, metode, dan pendekatan, selanjutnya ada media dan juga alat peraga yang akan dipakai saat kegiatan pembelajaran nanti untuk mempermudah siswa dalam menerima pembelajaran. Setelah ada media dan alat peraga, ada langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Nah, di dalam langkah-langkah kegiatan pembelajaran ini terdapat 3 kegiatan. Yang pertama, kegiatan awal atau pembuka. Kegiatan awal ini harus memenuhi 4 komponen. Yang pertama harus ada orientasi siswa, harus ada persepsi, kemudian ada motivasi, dan juga pemberian acuan. Nah, di kegiatan kedua atau kegiatan inti dalam pembelajaran ini, di dalam komponen RPP harus memiliki 3
3 komponen. Yang pertama, komponen eksplorasi atau membuat siswa untuk bernalar atau berpikir, kemudian elaborasi, dan juga ada konfirmasi. Kemudian di kegiatan akhir ada kegiatan penutup. Di kegiatan penutup ini memiliki 2 komponen yang perlu dipenuhi, yaitu ada penilaian dan refleksi diri. Nah, di dalam kegiatan inti haruslah terdapat langkah-langkah dari model atau metode serta pendekatan yang kita pilih sebelumnya. Misalnya dalam RPP saya di simulasi kemarin, saya memilih pendekatan saintifik, di mana pendekatan saintifik itu harus memenuhi 5 aspek atau 5 komponen, yaitu mengamati, menanya, mencoba, menyimpulkan atau menganalisis, serta mengkomunikasikan. Nah, di dalam RPP saya tersebut terdapat 5 aspek tersebut. Di komponen selanjutnya ada sumber belajar dan juga ada penilaian. Nah, di komponen penilaian ini memiliki 3 aspek penilaian yang harus dipenuhi dalam kurikulum. Yang pertama itu adalah aspek sikap atau aspek afektif. Di aspek sikap ini yang dinilai adalah sikap spiritual dan juga sikap sosial si siswa tersebut. Nah, kemudian ada aspek kognitif atau aspek pengetahuan yang akan dinilai pada siswa, yang biasanya itu biasa berisi soal-soal atau tugas-tugas. Kemudian ada yang ketiga itu aspek psikomotorik atau aspek keterampilan siswa. Nah, setelah persiapan RPP selesai, selanjutnya guru harus mempersiapkan hal yang kedua, yaitu materi yang akan diajarkan. Guru harus mempersiapkan materi tersebut secara matang. Kalau perlu, guru bisa membuat bahan ajar sendiri yang dirangkum dari beberapa sumber materi atau sumber belajar yang guru miliki. Kemudian materi, selain guru mempersiapkan materi yang akan disampaikan, guru juga harus menguasai materi yang akan disampaikannya tersebut, karena guru merupakan role model bagi para siswa. Jika guru tidak memahami apa materi yang akan disampaikannya kepada siswa, maka materi yang akan disampaikan tersebut tidak akan diterima oleh siswa secara maksimal. Maka tujuan dari pembelajaran tersebut bisa-bisa tidak tercapai. Jadi guru harus menguasai materi tersebut, yang lalu guru juga bisa senantiasa mengembangkan serta meningkatkan kemampuannya pada materi tersebut, karena guru harus membantu perkembangan anak didiknya. Lalu di hal yang perlu dipersiapkan nomor 3 adalah menguasai metode mengajar. Ya, ini sangat perlu dipersiapkan, ya, dimana guru perlu menguasai metode mengajar yang telah dipilihnya dalam mengaplikasikan materi yang akan diajarkannya. Dalam pemilihan metode ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor peserta didik atau karakteristik peserta didik. Lihat dulu dalam memilih metode, perlu diperhatikan dulu karakteristik peserta didiknya. Kemudian faktor tujuan pembelajarannya harus dilihat dulu, tujuan pembelajarannya apa, sesuai atau tidak jika menggunakan metode ini. Selanjutnya itu juga perlu diperhatikan dalam memilih metode situasi dan fasilitas yang dimiliki oleh guru atau sekolah yang ditempati. Kira-kira jika menggunakan metode ini, apakah sekolah memiliki fasilitas yang diperlukan oleh metode ini? Dan juga dalam memilih metode perlulah diperhatikan faktor gurunya. Apakah gurunya sanggup melakukan metode ini atau
Tidak. Nah, hal keempat yang perlu diperhatikan selanjutnya adalah tujuan yang ingin dicapai dalam pembelajaran tersebut. Nah, tujuan pembelajaran ini harus berdasarkan aspek kognitif, afektif, dan juga psikomotor yang saya bahas di penilaiannya tadi, agar tujuan dan penilaiannya selaras, agar tujuan itu tercapai. Nah, tujuan pembelajaran ini sudah termasuk ke dalam komponen RPP tadi ya. Nah, hal yang perlu diperhatikan oleh guru atau perlu dipersiapkan oleh guru sebelum mengajar yang terakhir adalah persiapan media pembelajaran atau alat dan juga alat peraga yang akan dipilih saat proses kegiatan pembelajaran tersebut. Kadang-kadang teman-teman ada yang sulit membedakan apa itu media dan alat peraga. Kadang-kadang saya juga awalnya sulit membedakan antara sulit membedakan antara alat peraga dan juga media. Nah, sebenarnya media dan alat peraga ini sama-sama bertujuan untuk membuat siswa lebih mudah mengerti atas apa materi yang diajarkan, atau lebih mempermudah siswa untuk menerima materi yang disampaikan oleh guru. Nah, perbedaannya yaitu kalau media itu merupakan alat bantu yang sudah tersedia dan dapat dimanfaatkan untuk keperluan pembelajaran, dan lebih ke media ini lebih ke merangsang pikiran peserta didik, perasaan serta perhatian pelajarnya. Nah, kalau alat peraga ini fungsinya untuk membantu proses belajar mengajar agar siswa memperoleh pengalaman yang lebih konkret. Artinya, kalau alat peraga ini bisa dilihat, disentuh langsung oleh peserta didiknya, sedangkan media mungkin hanya bisa dilihat dan didengar, tidak bisa memberikan pengalaman secara konkret. Nah, itulah tadi hal yang perlu diperhatikan oleh saya atau guru-guru sekalian dalam mempersiapkan hal-hal yang diperlukan sebelum mengajar. Jika 5 hal ini tidak dilakukan atau tidak disiapkan oleh guru sebelum mengajar, maka hal tersebut akan fatal akibatnya. Karena jika guru tidak mempersiapkan RPP, tidak mempersiapkan materi, tidak mempersiapkan bahan ajar, maka guru tidak akan tahu aturan-aturan atau susunan-susunan list yang akan dia lakukan di dalam kelas. Lalu juga guru tidak akan bisa menguasai materi yang akan disampaikannya kepada guru, karena guru juga merupakan manusia yang banyak lupanya, sehingga bisa saja hari ini ingat, saat mau mengajar gurunya lupa. Jadi kalau tidak ada RPP, kalau hanya diingat di kepala saja, maka guru akan lupa, bisa saja akan lupa akan hal-hal atau kegiatan-kegiatan yang akan dipelajarinya. Nah, dengan persiapan pembuatan RPP ini juga guru bisa lebih merancang kegiatan apa yang akan dilakukan di dalam kelas, sehingga kegiatan tersebut bisa tersampaikan secara baik dan maksimal kepada siswa, sehingga siswanya juga bisa menerima materi secara maksimal dan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dapat terwujud. Jika 5 hal ini tidak dilakukan oleh guru, maka tujuan dari pembelajaran yang akan dicapai bisa-bisa tidak akan terwujud, dan pastinya proses kegiatan mengajar di dalam kelasnya nanti akan kacau balau. Guru tidak tahu harus mana dulu yang dilakukan, mana dulu yang ingin disampaikan, dan sebagainya. Nah, itulah tadi sedikit tambahan dari saya. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.